Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa tetap mengaji walaupun itu hanya beberapa menit saja. Jadi teman-teman, pada kesempatan hari ini saya Media Araf Fikri dari Pondok Pesantren Jamsul Izul Islami Bumiayu ingin menyampaikan sedikit hadis, yaitu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan azan dan iqamah yang ada di dalam kitab Tanqihul Qaul. Jadi sebelum lanjut, dalam kitab Tanqihul Qaul itu ada 10 hadis yang menjelaskan tentang keutamaan azan yang mungkin teman-temanku sekalian belum mengetahuinya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babusami fi Fadilatil Azan. Jadi hadis yang pertama yang berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min adani sholati sab'a sinina mustahbiba kataballahu lahu bara'atan minan nar. Itu hadis yang pertama, yaitu menjelaskan bahwa ketika ada seseorang yang azan selama 1 tahun full dengan iqamah, maka dia akan terbebas dari siksa api neraka atau dari panasnya kobaran api neraka. Itu keutamaan yang pertama. Ketika kita mendengar keutamaan yang pertama pun kita sudah sangat istimewa ya, kalau kita bisa menjalankan selama 1 tahun full itu adzan dan iqamah. Kemudian hadis yang nomor 2 yaitu waqala sallallahu alaihi wasallam man ada sanata asyatan santa wajabat lahu jannah. Itu hadis yang kedua yang menjelaskan tentang adzan 5 waktu karena Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang sudah dan akan memasukkan seorang tersebut kepada surganya Allah. Jadi teman-teman, jadi hadis yang kedua itu menjelaskan ketika ada seseorang lelaki tentunya adzan dan iqamah selama 5 waktu full dalam 1 hari tersebut karena Allah, tanpa rasa pamrih, tanpa rasa ada ujub untuk adzan tersebut, maka kelak akan Allah lahu jannatah, akan Allah masukkan kepada surganya Allah. Kemudian yang nomor 3, hadis yang nomor 3 yang berbunyi waqala sallallahu alaihi wasallam man adzana khamsa sholawatin imana wa ihtibaban ghufara lahu ma taqaddama min dambi. Itu hadis yang nomor 3, yaitu menjelaskan ada 3 orang yang dijaga dari azabnya kubur, jasadnya itu masih utuh. Yang pertama yaitu hadisnya yang berbunyi waqala sallallahu alaihi wasallam salatan ba'di umullahu ta'ala min adzabi kubrin syahida wa mu'idun al-mutafa yaumal jam'ati wa lailatan jam'ati. Itu hadis yang nomor 3 yang menjelaskan tentang ada 3 orang yang kelak akan Allah jaga dari adabnya kubur, dari siksanya kubur, atau kelak jasadnya itu masih utuh. Yang pertama yaitu orang yang mati syahid. Kemudian adalah yang kedua itu orang yang sedang adzan atau yang sering mengumandangkan adzan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Jadi pada pembahasan kali ini, orang yang mati syahid itu salah satunya adalah orang yang sering mengumandangkan azan. Itu kelak maka matinya menjadi mati syahid. Kemudian hadis yang nomor 4 yang berbunyi waqala sallallahu alaihi wasallam law ya'lam nasu fi nazai wa sofi uwa awwala sama lam yajidu illa ayyastaghfirati alaihi
la yastahimu walau ya'lamu nama fi tahjiri la yasqutu ilaihi walau ya'lamu nama fi imati wa subbihi la tuhihuma walau habwa. Hadis yang nomor 4 itu agak panjang ya teman-teman. Kemudian yang nomor 4 menjelaskan kalau ada suara adzan langsung ke saf awal, langsung duduk pada saf awal, maka orang tersebut seperti sedang berlomba-lomba mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pun di hadis nomor 4 pun, di hadisnya nomor 4 pun dijelaskan jikalau seorang tahu bahwa fadilah orang yang mendengar suara adzan langsung duduk pada saf pertama, maka dia akan berlomba-lomba melakukannya. Jikalau orang tersebut tahu fadilahnya, tahu manfaat yang telah akan didapatkannya. Kemudian hadis yang nomor 5 itu berbunyi wa qala sallallahu alaihi wasallam man sami'a nada'i faqabala imhamahi fa wada'a ala imanihi wa qala marhaban bi dzikrillah ta'ala qadwata a'yunika bika ya Rasulullah fa inna sya'iru yaumal qiyamah wa qa'iduhu ila jannah. Jadi teman-teman, hadis yang nomor 5 itu menjelaskan bahwa kalau ada suara azan maka dianjurkan dalam kitab Tanqiqul Qaul, dalam hadis yang ada di dalam kitab Tanqiqul Qaul, ketika ada suara azan maka kita dianjurkan untuk mencucuk jempol kita seperti ini dan seperti ini, kemudian kita usapkan kepada dua mata kita sambil membaca doa marhaban bi dzikrillahi ta'ala kubratu ayunina bika ya Rasulullah fa inna safi'u yaumal qiyamati wa qa'idu ilal jannah. Begitu teman-teman. Kemudian hadis yang nomor 4 yang berbunyi wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kana wuqitu azani futihat abwabu sama'i wastuhiba du'a'u wa idza kana waqtul iqamati lam taruddu du'atuhu. Itu hadis yang nomor 4. Yang nomor 6. Jadi dijelaskan kalau ada suara azan maka pintu langit akan terbuka, doa-doa akan terkabulkan, dan kalau ada suara iqamah maka doa-doa akan dikabulkan. Sama, jadi ketika ada suara iqamah, ketika ada suara adzan, kemudian kita berdoa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena disitulah langit sedang terbuka untuk orang-orang yang ingin berdoa. Kemudian hadis yang nomor 7 yaitu yang berbunyi wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala inda ila adzani marhaban biqailina adla marhaban bisolawati wa ahla kataballahu ta'ala lahu alifi hasanatin wa maha anhu alfin syai'atin wa zafa'alahu alfa darujah. Itu hadis yang nomor 7. Itu sama penjelasannya seperti penjelasan pada hadis yang nomor 4, cuman ada sedikit perbedaan dalam hadisnya. Kemudian yang terakhir hadis yang nomor 8 yang berbunyi wa qala sallallahu alaihi wasallam min sami'a ila adzana wa lam yaqul misla ma qala mu'iduna fa innahu yumna'u lil masjidu yaumal qiyamati idza jasada mu'induhu. Itu hadis yang nomor 8 yang menjelaskan tentang besok muadzin. Muadzin itu orang yang sering mengumandangkan azan di masjid. Besok pada hari kiamat akan sujud, tapi kita tidak akan ikut sujud kalau kita tidak membalas muadzin, orang yang suka adzan. Jadi kelak pada hari kiamat itu orang yang muadzin, orang muadzin itu orang yang menggunakan adzan, kelak dia akan bersujud. Nah, kita seorang perempuan, seorang laki-laki yang jarang melakukan azan, kita tidak akan ikut bersujud ketika kita mendengar suara azan tapi kita tidak membalasnya, teman-teman. Begitu. Mungkin cukup sekian vlog saya, Metia Araf Fikri. Mohon maaf bila ada penjelasan atau pembacaan atau sesuatu yang mungkin
banyak sekali kesalahannya, mohon maaf, minta koreksinya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi